Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Kritik Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Kritik Arsitektur ya. Jadi hari ini merupakan pertemuan 4 ya, mengenai metode deskriptif ya. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pembahasan mengenai kritik deskriptif ini merupakan suatu penggambaran fakta pada permulaan suatu bangunan, di mana permulaan suatu bangunan diketahui sebagai suatu keadaan yang sesungguhnya terjadi ya, di mana deskriptif ini mencatat fakta-fakta dari pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota ya. Bagaimana seseorang tersebut merasakan ruang di dalam suatu bangunan atau perkotaan ya. Bentuknya ini dapat berupa penilaian ataupun penginterpretasian terhadap objek bangunan tersebut. Kritik deskriptif ini terdiri dari 3 macam atau 3 tipe ya, di mana yang pertama adalah kritik depiktif ya. Kritik depiktif ini lebih mengacu kepada aspek-aspek statis, dinamis dari suatu bangunan ya, baik secara verbal maupun grafis ya. Fokusnya adalah terhadap elemen-elemen bentuk, bahan, dan juga permukaan. Kemudian ada juga kritik biografis ya. Di dalam kritik biografis ini terdapat catatan-catatan mengenai pembuat bangunan yang sedang diamati ya. Kemudian kritik kontekstual, di mana kritik kontekstual ini merupakan paparan beragam peristiwa yang berasosiasi dalam suatu bangunan. Yang pertama adalah kritik depiktif ya. Kritik depiktif ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek statis ya. Aspek statis di sini artinya adalah kritik ini apa adanya ya. Jadi memaparkan suatu tanggapan ya berupa keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Kemudian sensitivitasnya terhadap hal-hal yang mendetail ya. Jadi sangat mendetail dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada bangunan tersebut. Dan juga di dalam aspek statis ini fokus terhadap objek pengamatan ya. Kemudian di dalam aspek statis terpusat juga pada aspek bentuk, kemudian material dan juga properti tekstural ya, dan tersebar dalam berbagai karya tulis dan bersifat kritis. Penggambaran yang paling akurat dan komprehensif dalam aspek statis ini berupa media grafis ya, atau diagram atau foto untuk menjelaskan bentuk, material, tekstur bangunan, kemudian pengukuran dan juga deskripsi verbal serta kondisi pada detail suatu bangunan. Contoh dari kritik depiktif aspek statis ini ya, seperti salah satu tulisan ya yang memaparkan mengenai suatu material bangunan ya yang ada pada suatu objek bangunan ya, yang merupakan suatu bentukan yang terdiri dari material-material seperti gelas atau kaca ya, kemudian granit ya di samping dindingnya, kemudian dilengkapi dengan berbagai macam peralatan dan sebagainya. Nah, jadi contoh ini juga memaparkan bahwa di dalam aspek statis ini pengamat melihat apa yang dilihatnya pada suatu objek ya, sebelum dia memaparkan interpretasinya terhadap objek tersebut. Contoh yang lain adalah tulisan dari Pevsner sendiri ya, yang memfokuskan pada aspek-aspek materialistik dari suatu bangunan yang diulasnya. Contoh lain dari aspek statis ini ya dipaparkan melalui media grafis ya. Salah satu contohnya adalah penggunaan diagram ya, diagram dari detail suatu konstruksi bangunan ya, seperti ini.
Kemudian ada juga yang menggunakan diagram seperti I-diagram seperti ini ya, dengan mengolah bentuk bangunan ya yang berdasarkan macam-macam bentuk dasar ya menjadi sebuah ide dari suatu bentuk bangunan. Kemudian juga ada juga yang berupa sketsa ya, seperti salah satunya kita banyak melihat ya sketsa atau ide besar yang diciptakan oleh para arsitek terkenal itu berasal dari coretan-coretan khas dari sang arsitek ya, yang dapat terwujud menjadi suatu bentuk bangunan yang sangat luar biasa ya. Contoh lain dari aspek statis ini juga adalah berupa produk fotografi ya, di mana bentuk untuk fotografi ini ya ditampilkan suatu gambar bangunan ya. Salah satu contohnya adalah proses dari produk fotografi demolition composites ya, di mana di dalam produk fotografi ini ya ditampilkan karya seni fotografi yang mengulas tentang proses pemugaran atau pembongkaran dari bangunan-bangunan ya, seperti ini contohnya. Jadi dia membuat suatu kamuflase ya seperti ini ya, yang seolah-olah menampilkan bentuk bangunan sebelum dan sesudah terjadinya pemugaran. Selanjutnya adalah aspek dinamis ya, di mana aspek dinamis berbeda dengan aspek statis ya. Dalam aspek dinamis ya, proses penggambaran dari suatu bangunan dengan media grafis atau foto lebih banyak bercerita ya, di mana gambaran tersebut yang menjelaskan bagaimana bangunan tersebut difungsikan ya. Kemudian dilihat dari perilaku orang-orang di dalam bangunannya ya, bagaimana pergerakan terjadi. Kemudian apa yang terjadi di dalam maupun di luar bangunan ya. Kemudian bagaimana kondisi bangunan pada saat malam atau siang hari. Nah, pengalaman yang dirasakan seseorang pada saat di dalam bangunan tersebut seperti apa. Kemudian bagaimana keadaan bangunan terhadap pengaruh kejadian yang mengitarinya ya. Salah satu contohnya adalah serial vision and sight force ya. Jadi dalam gambar ini ya menceritakan ya bagaimana rasanya ketika kita berada di seolah-olah berada di tempat tersebut ya. Jadi terlihat berbagai macam suasana yang terjadi. Kemudian juga di dalam sight force ya. Jadi bagaimana arah ke dalam bangunan ataupun keluar bangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kritik depiktif ini tentunya juga menggunakan metafora ya, di mana penggunaan metaforanya secara khusus memudahkan upaya seseorang memandang lingkungan fisik bukan sekadar sesuatu yang statis ya, namun sebagai sesuatu yang dinamik dan senantiasa berubah. Salah satu contoh tulisan yang mengulas mengenai kritik depiktif ini yaitu seperti yang ada di slide berikut ini ya, di mana membahas mengenai aspek statis dan juga aspek dinamis pada salah satu bangunan, yaitu di Menara Petronas ya, Malaysia. Nah, untuk pembahasannya sendiri ya, bahwa kritik depiktif berdasarkan aspek statis ini, di mana di dalam bentukan Menara Petronas tersebut ya, disebutkan bahwa aspek statisnya berupa suatu bentukan ya yang terlihat pada denah bangunan ya, berupa segi empat ya. Dengan figur geometri ini ya
di mana bentuk menjadi salah satu aspek statis ya di dalam kritik deduktif ya. Kemudian juga material bangunan ya yang diulas di dalam di dalam fasad dari menara Petronas tersebut ya, yang kemudian juga diulas mengenai material pada struktur bangunan ya, seperti baja dan juga beton bertulang. Kemudian juga untuk fasadnya sendiri lebih dominan digunakan material aluminium dan juga stainless steel serta kaca. Untuk aspek dinamisnya sendiri di dalam menara Petronas tersebut ya dikaji dan dilihat dari sudut pandang view ya, view siang dan malam ya, kemudian view interiornya, kemudian untuk lobbynya, dan juga dari fasad Petronasnya sendiri ya. Selain aspek statis dan juga dinamis, terdapat juga aspek pelaksanaan atau prosedural di dalam kritik deduktif ya. Di mana aspek pelaksanaan ini merupakan suatu proses yang menyebabkan lingkungan fisik tersebut hadir sebagaimana adanya ya. Jadi sebab terjadinya suatu lingkungan fisik tersebut ya. Di mana mendorong adanya suatu perubahan ya, di mana kita tahu bagaimana suatu bangunan itu terhadirkan ya, sengaja dibuat hadir ya, bagaimana mereka atau bangunan tersebut juga berubah dan bagaimana bangunan tersebut dihancurkan. Nah, kita juga dapat membayangkan proses perubahan tersebut dan juga tentunya dapat menyaksikan proses yang terjadi. Nah, dari ketiga aspek dari kritik deduktif ini, metode kritik deduktif secara faktual sangat efektif untuk mempengaruhi masa depan, ya, memberitahukan sesuatu hal apa adanya pada waktu yang tepat dan orang yang tepat, ya, dan tentunya juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan binaan atau lingkungan sekitarnya. Selanjutnya dari kritik deskriptif ini adalah kritik biografis ya, di mana kritik biografis ini salah satu kritik yang mencurahkan perhatiannya pada sang artis atau pencipta dari kritik tersebut ya, khususnya aktivitas yang telah dilakukan. Salah satu contohnya dari kritik biografis ini adalah catatan dari pekerjaan Frank Lloyd Wright ya, misalnya dengan mengkombinasikan berbagai peristiwa dalam kehidupan personalnya yang dituangkan dalam karya-karyanya. Salah satu contoh karyanya adalah ini ya, United Chapel Frank Lloyd Wright ya, yang mengisahkan berbagai macam kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan Frank Lloyd Wright, dan juga ada bangunan lain ya, yaitu Children's Playroom ya, karya Frank Lloyd Wright. Di dalam kritik biografis ini juga menyediakan informasi tambahan ya terhadap pengamat, di mana pengamat bisa mendapatkan pengalaman yang lebih kaya dari keberadaan suatu karya arsitektural ya. Contoh-contohnya yaitu salah satu bentukan blok ya yang dibuat dan dirancang khusus ya sebagai salah satu bentukan-bentukan yang diambil berdasarkan karya-karya dari Frank Lloyd Wright ya. Nah, blok-blok ini juga dapat disusun ya dan juga dibuat berdasarkan pola-pola dari rumah atau karya dari Frank Lloyd Wright ya. Salah satu blok variable yang dibuat yaitu adalah karya Frank Lloyd Wright yaitu Prairie House ya.
Kemudian juga informasi tambahan ini juga dapat diambil berdasarkan sisi lain dari sang arsitek ya. Salah satu contohnya Le Corbusier yang berprofesi juga selain sebagai arsitek yaitu sebagai seniman atau pelukis ya. Nah, banyak sekali lukisan Le Corbusier yang menjadi suatu karya ya yang menambah pengalaman dan pengamatan dari para pengamat yang melihat karyanya, di mana backgroundnya sebagai seniman memperdalam kekayaan bangunan tersebut. Kritik biografis ini pun memilah dan juga merangkai pola-pola dari pengaruh masa lampau terhadap suatu tindakan sesudahnya atau saat sekarang ya, yang merupakan suatu teknik dari biografi yang mengasumsikan suatu kepastian ya dari suatu karya seni. Personal history, di mana nilai-nilai yang dipelajari pada masa muda atau peristiwa spesifik selama perkembangan personal ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa peristiwa yang terjadi pada sang arsitek ya mampu menjadi pengalaman yang dirasakan oleh pengamat dan juga tentunya memperkaya pengamatan yang dilihat dan dirasakan oleh pengamat terhadap objek bangunan yang dilihat. Kritik biografis ini pun membuat cerita kehidupan menjadi mudah diingat dan juga terkenal ya. Interpretasi menjadi sebuah mekanisme untuk rekoleksi ya, untuk memperoleh suatu cara berpikir tentang bagaimana seseorang terlepas dari fakta yang terpisahkan dari objek bangunan tersebut ya. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa kritik biografis ini bersifat seakan-akan objektif dan reportif ya. Namun kritik biografis ini pun tentunya sangat imajinatif ya dan manipulatif. Seperti layaknya kritik interpretatif ya. Adanya penggunaan metafora, kemudian sudut pandang yang spesifik dan mengabaikan hal-hal yang dianggap dapat merusak kritikan dari pengamat tersebut. Kritik selanjutnya dari kritik deskriptif ini adalah kritik kontekstual ya, di mana kritik kontekstual ini lebih kepada lingkup bidang-bidang ya yang terdapat di dalam cakupan wilayah bangunan ya, seperti contohnya dilihat dari konteks sosial ya atau politikal, kemudian ekonomi ya, ataupun latar belakang budaya ya. Kemudian kritik kontekstual ini juga tentunya adanya suatu tekanan ya, di mana pada saat proses membangun ya banyak sekali tekanan-tekanan dan tantangan ya untuk merealisasikan terjadinya suatu bangunan tersebut ya. Yang tentunya diperlukan juga dalam kritik kontekstual ini beragam informasi deskriptif ya mengenai kondisi wilayah dan juga lingkungan sekitarnya ya, terkait juga kontekstual dari wilayah tersebut ya. Demikian materi kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.